Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 6 Matematika Diskrit 1, masih membahas tentang himpunan, yaitu operasi terhadap himpunan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas operasi terhadap himpunan, yaitu union, intersection, complement, dan selisih. Untuk sekarang kita akan membahas tentang beda setangkup atau disebut juga symmetric difference ya. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan atau akan menghasilkan sebuah himpunan yang elemen-elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak keduanya. Kita lihat di sini ada kata atau dilengkapi dengan tidak pada keduanya. Berarti apabila kita lihat pada materi logika matematika, untuk atau tetapi tidak keduanya ini sama seperti pada disjungsi eksklusif. Ataunya itu hanya salah satu ya, salah satu tetapi tidak keduanya. Berarti artinya hasil dari beda setangkup himpunan A dan B adalah himpunan baru yang elemennya adalah elemen yang merupakan elemen dari himpunan A saja ditambah dengan elemen yang merupakan elemen pada himpunan B saja, tetapi tidak dengan yang sama, elemen yang sama yang merupakan elemen himpunan A dan B. Untuk notasinya, beda setangkup itu disimbolkan seperti ini ya. Simbolnya sama, berarti seperti simbol XOR ya. Jadi dibacanya A beda setangkup dengan B. Ini hasilnya akan sama dengan selisih dari A union B. Jadi A digabung dengan B dikurangi irisan antara A dan B. Atau hasilnya akan sama juga dengan A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Sehingga apabila kita lihat dalam diagram Venn ya, maka kita lihat di sini ini himpunan A, ini adalah himpunan B, kemudian yang tengah ini adalah A iris B, maka beda setangkup dari A dan B sama dengan union A dan B. Union A dan B ini adalah kedua lingkaran ini ya, dikurangi A iris B, berarti ini yang tengah ini, berarti hasilnya adalah daerah yang diarsir ini. Atau A dikurangi B, ini himpunan A dikurangi himpunan B, berarti kan tinggal ini saja arsiran yang di sebelah kiri. Ini adalah A min B ya, adalah A min B, kemudian himpunan B dikurangi himpunan A, maka berarti arisan yang ada di sebelah kanan ini adalah daerah B dikurang A ya. Nah ini digabung maka akan menghasilkan A beda setangkup B atau beda setangkup A dan B. Bisa dipahami ya, pokoknya gabungan dikurangi irisan itu adalah hasil dari beda setangkup ya. Elemen yang gabungan antara elemen yang ada di A saja dengan elemen yang ada di B saja tetapi tidak keduanya, atau gabungan dikurangi irisannya. Contoh, misalkan diketahui himpunan A elemennya adalah 2, 4, dan 6, sedangkan B elemennya adalah 2, 3, dan 5. Maka kalau ditanyakan beda setangkup antara A dan B, berarti lihat elemen yang beda antara A dan B ya. Kita lihat berarti di sini ada angka yang sama, yaitu angka 2 ya. Berarti kita tulis elemen A ditambah elemen B tetapi tidak dengan elemen yang samanya ya. Berarti 2 tidak boleh kita tulis karena sama dengan elemen yang ada di B. Berarti kita tulis 4, 6, 3, dan 5. Atau untuk memudahkan kita urut dari yang terkecil 3, 4, 5, dan 6. Bisa dipahami ya. Itu untuk yang beda setangkup. Contoh berikutnya, misalkan diketahui universal yaitu himpunan mahasiswa. P itu himpunan mahasiswa yang memiliki nilai UTS di atas 80 dan Q itu mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Nah, sekarang apabila seorang mahasiswa mendapat nilai A
Ini jika nilai UTS dan nilai UASnya keduanya adalah 80. Sedangkan apabila B, maka berarti salah satu dari ujiannya di atas 80 ya. Dan C itu jika kedua ujiannya berada di nilai di bawah 80 gitu. Nah, apabila ada pernyataan semua mahasiswa yang mendapat nilai A, berarti kita lihat semua mahasiswa yang mendapat nilai A. Berarti yang A itu berarti yang nilainya di atas 80 UTS dan UASnya. Berarti semua mahasiswa yang mendapat nilai A berarti otomatis UTS-nya harus di atas 80 dan UASnya juga harus di atas 80. UTS di atas 80 itu adalah himpunan P dan UAS di atas 80 adalah Q. Sehingga kita bisa notasikan P intersection Q ya, karena keduanya harus terpenuhi, baik UTS maupun UASnya itu nilainya harus di atas 80 ya. Kemudian semua mahasiswa yang mendapatkan nilai B, semua mahasiswa yang mendapatkan nilai B. Nah, untuk yang mendapatkan nilai B tadi syaratnya kan salah satu dari ujian dari ujiannya baik UTS maupun UAS nilainya itu di atas 80. Nah, berarti artinya bisa jadi UTS-nya saja nilainya 80, di UAS-nya enggak ya, atau UAS-nya saja mendapat nilai 80, UTS-nya enggak. Sehingga karena tidak kedua-duanya, karena kan kalau kedua-duanya A, maka berarti P beda setangkup dengan Q ya, atau beda setangkup P dan Q ya. Sedangkan untuk pernyataan semua mahasiswa yang mendapatkan nilai C, kita lihat semua kedua ujian di bawah 80. Berarti kalau begitu semua mahasiswa yang mendapatkan nilai C ini adalah himpunan mahasiswa universal dikurangi yang mahasiswa yang di sini berarti P union Q itu mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan nilai C ya. Yang mendapatkan nilai A dan nilai C itu yaitu mahasiswa yang tadi semua UTS dan UASnya di atas 80 semuanya, atau mahasiswa yang salah satu dari nilai UTS atau UASnya adalah 80. Untuk yang beda setangkup ini memenuhi hukum komutatif, artinya penulisannya boleh dibalik, A beda setangkup dengan B atau B beda setangkup dengan A, hasilnya akan tetap sama ya, sama seperti konjungsi dan disjungsi ya. Selain hukum komutatif memenuhi juga hukum asosiatif ya, artinya mana dulu yang kita operasikan itu hasilnya akan sama. Contoh misalkan seperti ini, kalau kita operasikan A dengan B dulu baru hasilnya kita operasikan dengan C, maka sama saja hasilnya dengan B kita operasikan dengan C, kemudian kita operasikan dengan A ya. Yang terakhir operasi pada himpunan yaitu Cartesian product atau perkalian Kartesian ya. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan baru yang elemennya semua pasangan berurut yang dibentuk dari komponen pertama himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, Cartesian product ini tidak bersifat komutatif, artinya penulisannya tidak boleh terbalik karena nanti hasilnya akan sama. Untuk Cartesian product dapat dinotasikan sebagai ini. Cartesian product A dan B itu adalah sebuah elemen, sebuah himpunan yang elemennya adalah berupa pasangan terurut yaitu A, B, di mana A ini adalah elemen himpunan A dan B adalah elemen himpunan B ya. Sedangkan apabila B kali A, maka elemennya adalah B, A. Jadi yang harus ditulis elemennya pada pasangan terurutnya adalah elemen dari himpunan A dulu, baru berikutnya elemen dari himpunan B ya. Contoh misalkan diketahui C itu adalah sebuah himpunan, elemennya adalah 1, 2, dan 3, dan D itu adalah sebuah himpunan yang memiliki dua elemen yaitu A dan B. Maka Cartesian product C dan D hasilnya adalah, berarti ini setiap elemen di A dipasangkan dengan elemen yang ada di D. Setiap elemen yang ada di himpunan C dipasangkan dengan elemen yang ada di A. Berarti 1
A, ya. Itu satu elemen, ya. Kita tulis berarti dalam kurung 1, A. Itu adalah hasil perkalian yang pertama. Kemudian berikutnya 1, B, ya. Berarti ini elemen yang kedua adalah 1, B. Berikutnya elemen yang ketiga adalah 2, A. Elemen yang keempat adalah 2, B. Elemen yang kelima adalah 3, A. Dan elemen yang terakhir adalah 3, B. Berarti kita lihat elemen dari hasil perkalian Kartesian A dan C semuanya itu ada 6. 6 itu dari mana? Ya dilihat dari ini aja. Elemen atau kardinalitas himpunan C 3. Kardinalitas himpunan D itu 2. Berarti 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A dan B itu sama-sama himpunan semua bilangan real? Ingat bilangan real ya, bilangan yang terus-menerus gitu. Maka perkalian Kartesian antara A dan B berarti artinya akan menghasilkan sebuah semua titik di bidang datar ya. Jadi kalau dalam sumbu koordinat misalkan 0,1 dikalikan 0,1 hasilnya kan berarti di sana X-nya 0,1, Y-nya 0,1, berikutnya 0,11 dan seterusnya, maka otomatis akan menghasilkan semua titik dan titik itu akan berupa sebuah bidang datar ya. Nah, tadi ya untuk menentukan jumlah elemen dari Cartesian product berarti bisa dilihat dari masing-masing kardinal himpunan tersebut ya. Sehingga kardinal dari Cartesian product A dan B hasilnya adalah kardinal A dikali dengan kardinal B. Tadi C-nya ada 3, D-nya ada 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya itu adalah 6 ya. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa Cartesian product tidak bersifat komutatif karena pasangan berurut A dan B itu berbeda dengan pasangan berurut B dengan A ya. Sehingga Cartesian product A kali B itu tidak sama dengan A kali B ya, ini gitu. Nah, sehingga tidak bersifat komutatif ya. Artinya kalau kita menuliskan sama ya hasilnya, kalau menuliskannya berbeda maka hasilnya juga akan salah ya gitu. Nah, sekarang bagaimana jika A adalah himpunan kosong dan B juga himpunan kosong? Maka berarti baru hasilnya sama di sini, baru bersifat komutatif jika A dan B adalah himpunan kosong, karena himpunan kosong kali himpunan kosong ya tetap himpunan kosong. Berarti A kali B hasilnya adalah himpunan kosong, B kali A hasilnya juga himpunan kosong, maka baru berlaku hukum komutatif. Tetapi apabila bukan himpunan kosong maka tidak bersifat komutatif ya. Contoh misalkan diketahui A itu adalah himpunan makanan, S itu notasi dari sate, B bakso, N nasi goreng, M mie rebus. Kemudian B itu adalah himpunan minuman, di mana C adalah Coca-Cola, T itu adalah teh manis, dan J itu adalah es jeruk ya. Maka berarti kalau ditanyakan berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan tersebut ya, berarti kita lihat saja untuk yang A kardinalitasnya ada 4 ya. Ini kan 1, 2, 3 dan 4, berarti A kardinalitasnya adalah 4, ini ada 4. Kemudian B kardinalitasnya ada 3, maka berarti kombinasi makanan dan minuman itu akan ada 12. Coba kita cek 12 itu berarti ini sate dikali sate pasangannya dengan Coca-Cola SC, kemudian ST, kemudian SJ, kemudian BC, BT, BJ, kemudian NC, NT, NJ, dan MC, MT, dan MC. Bisa dipahami ya? Jadi tinggal ditulis aja yang elemen di himpunan pertama, elemen yang ada di himpunan berikutnya. Untuk memudahkan kita ambil saja salah satu elemen yang ada di himpunan pertama, kemudian dipasangkan dengan setiap elemen yang ada di himpunan B. Ya, kalau sudah selesai elemen pertama, berarti lanjut dengan elemen yang kedua sampai elemen yang terakhir di himpunan A. Contoh berikutnya gimana kalau himpunannya itu berupa himpunan kosong?
kalau misalkan di sini yang ditanyakannya itu adalah power set dari himpunan kosong. Ya, ingat P di sini adalah power set dari himpunan kosong. Kemudian yang B kalau himpunan kosong dikalikan power set dari himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong dikalikan power set himpunan kosong. Ya, dan yang terakhir power set dari power set yang elemennya adalah angka 3 ya. Maka untuk menyelesaikannya ingat power set dari himpunan kosong adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong ya. Power set dari himpunan kosong adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong. Jadi sebuah himpunan elemennya hanya satu, yaitu himpunan kosong ya. Nah, sekarang himpunan kosong dikalikan power set dari himpunan kosong. Power set dari himpunan kosong itu adalah sebuah himpunan dari himpunan kosong. Maka yang ini bisa kita tulis himpunan kosong dikalikan himpunan yang isinya adalah himpunan kosong ya. Sehingga berarti himpunan kosong dikalikan himpunan yang elemennya himpunan kosong, ya himpunan kosong hasilnya ya. Karena tadi berlaku jika himpunan A adalah himpunan kosong dan himpunan B himpunan kosong, atau himpunan B kalau salah satunya himpunan kosong, maka hasil kartesian kedua himpunan tersebut adalah himpunan kosong, sama seperti dalam bilangan biasa saja ya gitu. Apabila angka 0 dikalikan berapapun maka hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong dikalikan di Cartesian product dengan power set himpunan kosong, berarti ini adalah himpunan yang elemennya himpunan kosong, kemudian power set dari himpunan kosong adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong juga. Berarti hasilnya adalah himpunan kosong dipasangkan dengan himpunan kosong. Berarti menghasilkan sebuah himpunan baru yang elemennya adalah, ini kurung tutup kurawal ya, yang elemennya adalah himpunan kosong, himpunan kosong. Berarti akan menghasilkan sebuah himpunan yang elemennya hanya satu, yaitu himpunan kosong, himpunan kosong. Sekarang yang keempat, power set dari power set yang elemennya adalah angka 3. Berarti ingat power set itu terdiri dari himpunan bagian sebenarnya dan himpunan bagian tak sebenarnya. Berarti himpunan bagian tak sebenarnya itu adalah himpunan kosong dan dirinya sendiri ya. Karena di sini hanya terdiri dari satu anggota ya, satu elemen, berarti jumlah dari power set itu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti power set dari sebuah himpunan yang elemennya angka 3 itu adalah 2. Apa saja itu? Adalah himpunan kosong dengan himpunan itu sendiri, yaitu sebuah himpunan yang elemennya adalah 3 ya. Nah, berarti power set dari himpunan dari sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong dan sebuah himpunan yang angkanya 3, berarti tinggal tadi, berarti terdiri dari himpunan bagian sebenarnya dan himpunan bagian tak sebenarnya. Himpunan bagian sebenarnya adalah himpunan kosong dan dirinya sendiri, berarti ini ya, himpunan kosong saja dan dirinya sendiri adalah ini. Dan himpunan bagian sebenarnya yaitu himpunan lain yang elemennya adalah himpunan kosong saja, berarti ini ya. Dan himpunan lain yang elemennya adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah angka 3, berarti ini ya. Sehingga power set dari sebuah himpunan yang memiliki 2 elemen ini hasilnya adalah 4. 4 itu dari 2 pangkat 2, yaitu himpunan bagian sebenarnya terdiri dari 2, yaitu masing-masing elemennya ini. Kemudian himpunan bagian tak sebenarnya yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri. Bisa ya? Contoh misalkan diketahui sebuah universal elemennya adalah 0 sampai dengan 10 ya, 0 sampai dengan 10 gitu. Kemudian himpunan A elemennya 1, 2, 3, 5 dan 7, himpunan B elemennya 2, 3, 4, 8 dan 10. Yang ditanyakan diagram pennya, kemudian A union B, A irisan B, A min B, B min A, komplement dari A, komplement dari B, komplement dari A union B, kemudian komplement A beda setangkup dengan B. Nah,
Nah, berarti solusinya untuk yang pertama kita harus membuat dulu diagram pennya. Diagram pennya diketahui himpunan A, di mana himpunan A itu dan himpunan B, kita lihat di himpunan A dan himpunan B memiliki elemen yang sama ya. Elemen yang samanya itu yaitu angka 2 dan 3. Berikutnya berarti kita tinggal tulis elemen dari himpunan A yang tidak sama dengan B-nya di daerah ini ya, yaitu ini 1, 7 dan 5. Kemudian berikutnya kita tulis elemen B yang belum ditulis selain 2 dan 3, berarti ini ya. Nah, berikutnya berarti elemen-elemen yang bukan merupakan elemen A dan B kita tulis di luar ya, seperti ini gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah A union B. A union B tadi aja, berarti elemen-elemen di himpunan A dan di himpunan B yang ini ya, kita tulis semuanya dengan catatan yang samanya tulis cukup satu kali saja ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 10 ya gitu. Untuk A union B ya, berarti selain 0, 6 dan 9 ya. Kemudian A intersection B yang irisannya berarti yang ini saja, yang di tengah yang berada di potongan kedua lingkaran tersebut. A min B, A min B berarti yang elemen di A tapi tidak di B, berarti kita anggap ini dihapus aja, dihapus aja ya, itu dihapus, tidak dilihat, berarti hanya ini saja, berarti 1, 5 dan 7 ya. Kemudian berikutnya B min A. B min A berarti tinggal kebalikannya saja, B min A ya. Untuk yang B min A berarti kita tinggal hapus aja ini, hapus ya, hapus, tutup aja. Yang kita lihat berarti daerah ini aja, berarti hanya 4, 8 dan 10 ya. Kemudian elemen dari, maaf ini kayaknya apa, komplement ya, komplement kayaknya ini komplement garisnya nggak ada ya. Komplement dari A, ini komplement dari B. Komplement dari A berarti selain elemen-elemen yang ada di A ya, selain elemen-elemen yang ada di A ya, berarti selain elemen-elemen yang ada di A, berarti ini jangan dianggap ini berarti selain 1, 2, 3, 5 dan 7 gitu. Komplement dari A. Kalau komplement dari B berarti selain 2, 3, 10, 8 dan 4 gitu ya kalau komplement. Kemudian berikutnya komplement dari A union B. A union B ini kedua lingkaran ini, berarti kalau dikomplementkan ya selain elemen-elemen yang ada di kedua lingkaran ini berapa? 0, 6 dan 9. Kemudian beda setangkup antara A dan B. Beda setangkup antara A dan B berarti cukup ini saja ya, berarti yang ini dia jangan dianggap yang ini 2 dan 3-nya ya, elemen-elemen yang ada di kedua lingkaran ini kecuali angka 2 dan 3, berarti 1, 4, 5, 7, 8 dan 10 ya. Atau sama tadi A union B dikurangi A irisan B ya, atau A min B ditambah dengan B min A, hasilnya adalah 1, 4. Seperti itu, udah ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.